Di tanah Sunda, pada abad ke-14, ketika hutan masih lebat, sawah membentang luas, dan kerajaan-kerajaan berdiri megah, lahirlah seorang gadis bangsawan yang kelak namanya akan tercatat abadi dalam sejarah. Gadis itu bernama Subang Larang. Ia lahir di daerah Karawang, sebuah wilayah subur yang menjadi pusat perdagangan kala itu. Ayahnya seorang tokoh bangsawan terpandang, sedangkan ibunya berasal dari kalangan rakyat biasa. Sejak kecil, Subang Larang sudah menunjukkan bakat istimewa. Ia memiliki kecerdasan yang tajam, hati yang lembut, serta wajah yang bersinar seperti bulan purnama. Namun yang paling membedakannya dari gadis seusianya adalah kecintaannya pada ilmu agama. Ketika anak-anak lain sibuk bermain atau membantu orang tua di sawah, Subang Larang lebih suka duduk bersila di langgar, mendengarkan ajaran seorang ulama besar, Syekh Kuro. Syekh Kuro, atau yang dikenal juga sebagai Syekh Hasanuddin, adalah seorang ulama dari negeri Campak. Ia datang ke tanah Sunda untuk menyebarkan ajaran Islam dan menetap di Karawang. Pesantrennya sederhana, hanya berupa bangunan kayu dengan atap rumbia, dikelilingi pohon kelapa dan sawah menghijau. Tetapi dari tempat kecil itulah, cahaya Islam mulai menyinari tanah Sunda. Subang Larang menjadi salah satu murid kesayangannya. Ia cepat sekali menghafal ayat-ayat Al-Quran, menguasai huruf Arab, dan memahami makna tauhid. Lebih dari itu, ia juga tekun beribadah, menjaga akhlak, dan selalu rendah hati. Lihatlah Subang Larang, ia bukan hanya cerdas, tetapi juga berhati mulia. Aku yakin, suatu hari kelak, ia akan membawa pengaruh besar bagi negeri ini. Waktu berjalan, Subang Larang tumbuh menjadi gadis remaja. Kecantikannya semakin memancar, tidak hanya dari wajahnya, tetapi juga dari sikapnya yang teduh. Orang-orang sering berkata, tatapan matanya mampu menyejukkan hati, dan senyumnya membuat suasana tentram. Namun, meskipun cantik, Subang Larang tidak pernah sombong. Ia tetap sederhana, mengenakan pakaian polos, dan menghabiskan waktu untuk menimba ilmu, serta membantu santriwati lain. Takdir kemudian mempertemukannya dengan seorang raja besar, Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran. Suatu hari, Prabu Siliwangi melakukan perjalanan keluar istana. Ia gemar berburu, dan kali itu ia beserta rombongan prajuritnya menyusuri hutan hingga sampai ke daerah Karawang. Matahari sore memantulkan sinarnya di permukaan sungai yang jernih. Di tepi sungai itu, Prabu Siliwangi melihat sekelompok gadis sedang menimba air. Di antara mereka, ada satu yang begitu berbeda. Seorang gadis sederhana, namun auranya memancar kuat. Seketika Prabu Siliwangi terdiam. Ia merasa seperti terkena panah asmara. Hatinya bergetar, seolah seluruh dunia berhenti berputar, hanya untuk memperlihatkan gadis itu. Dalam hatinya ia bergumam, siapakah gerangan gadis itu? Mengapa wajahnya begitu bercahaya? Tak pernah aku melihat yang seindah ini. Ia lalu bertanya kepada rakyat sekitar. Jawaban mereka membuatnya semakin penasaran. Dialah Subang Larang, murid kesayangan Syekh Kuro. Prabu Siliwangi mendekati Subang Larang dengan penuh wibawa. Namun, Subang Larang tidak terpesona pada keagungan seorang raja. Ia tetap menunduk sopan, menjaga pandangan, dan berbicara dengan penuh hormat. Justru sikap itu membuat Prabu Siliwangi semakin kagum. Tidak ada rasa takut atau silau akan kemegahan dunia. Gadis itu begitu teguh menjaga kehormatannya. Beberapa hari kemudian, Prabu Siliwangi memutuskan untuk melamar Subang Larang menjadi permaisurinya. Bagi kebanyakan gadis, dilamar raja adalah anugerah besar. Namun, Subang Larang berbeda. Ia tidak serta-merta menerima. Dengan suara lembut, namun tegas, ia menyampaikan syaratnya. Ampun Tuan Prabu, hamba hanya bersedia bila pernikahan kita dilakukan menurut syariat Islam. Dan Tuan harus mengucapkan syahadat, tanda masuk Islam. Kata-kata itu membuat Prabu Siliwangi tertegun. Ia adalah raja besar, pemimpin Pajajaran, yang rakyatnya menganut Hindu-Buddha dan Sunda Wiwitan. Menerima syarat itu berarti mengguncang fondasi keyakinan kerajaan. Namun, cintanya pada Subang Larang begitu kuat. Setelah merenung panjang, Prabu Siliwangi berkata, "Demi engkau, Subang Larang, aku bersedia." Dengan bimbingan Syekh Kuro, Prabu Siliwangi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pernikahan pun dilangsungkan secara Islam sederhana, namun penuh berkah. Bagi rakyat, kabar itu mengejutkan. Seorang raja besar Pajajaran menikahi murid seorang ulama asing.
dan bahkan bersedia memeluk Islam demi cintanya. Sebagian menganggapnya tindakan berani, sebagian lagi menolaknya. Namun bagi Subang Larang, itu adalah awal dari perjalanan besar. Ia kini menjadi permaisuri, bukan hanya sebagai pendamping raja, tetapi juga sebagai cahaya yang perlahan-lahan menerangi istana dengan sinar keimanan. Meski pernikahan itu sah, kehidupan di istana tidaklah mudah. Banyak bangsawan menentang kehadiran Subang Larang. Mereka menganggap ajaran Islam yang ia bawa berbahaya bagi Pajajaran.